Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Habib Alawi bin Mustafa Al-Habsyi, Al-Habib Alawi bin Nuh Al-Haddad, Habib Hasan Faik bin Abdullah Al-Habsyi, serta guru kita para Romo Yai, taminipun guru kita Romo Yai Huzaini Hasan, Ustaz Zaidi, Ustaz Syafi'i, dan sedaya keluarga besar saking tempat majelis ratib Haddad dan juga teman-teman dari Hadroh CSN yang hadir dari Blitar, Masya Allah. Mudah-mudahan sering-sering ke Solo, Insya Allah. Dan semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Insya Allah tausiah tidak lama-lama. Kenapa? Satu, wajah-wajah sudah ngantuk. Yang kedua, kathah sing boten kulino melek wengi. Yang ketiga, ini Habib Alwi, Kiai Huzaini, Ustadz ini kalau terlalu lama nanti jadwal tahajudnya terlambat. Jadi biar beliau-beliau jadwal tahajudnya tidak terlambat, jadi kita menerapkan hadis Nabi, khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan itu yang singkat tapi jelas. Yang mau saya sampaikan satu, poin pentingnya, mahalul qiyam dari Maulid Simtud Duror. Tadi sudah jenengan baca, nggih napa nggih? Jenengan sudah baca mahalul qiyam Simtud Duror ini sudah berapa kali kira-kira? 100 kali? Lebih ya? Loh, lebih tuh. Masuk 100 kali datang Maulid kurang masih. Masuk belum pernah? Ada yang 100 kali, ada yang 200 kali. Sekarang pertanyaannya, dari mahal qiyam yang sudah tadi dibaca, itu faham artinya atau belum? Belum. Padahal sudah membaca kurang lebih 100 kali. Lah, malam ini saya mau menjelaskan sedikit. Di mahalul qiyam yang tadi kita baca itu isinya adalah pujian. Setelah itu baru doa, dan doanya cuma 3. Apa 3 doa yang ditulis oleh Habib Ali dalam maulidnya Simtud Duror, yang mana 3 doa ini didahului sekian banyak pujian, 3 doa kemudian ditutup dengan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Lah 3 doanya ini apa? Kan isikan pujian. Walanal busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfat. Apa artinya? Sesungguhnya kami mendapatkan busyra, kabar gembira, bisa'din mustamirrin laisa yanfat. Kalau diartikan letterlek dengan keberuntungan yang terus-menerus dan tidak akan selesai. Berarti keberuntungan yang unlimited. Keberuntungannya dengan apa? Idhabana biwujudil idhabana. Kemana beliau telah memberikan anugerah pada kita dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isinya pujian-pujian semuanya. Nah, setelah itu baru dimulai doanya apa? Doanya ada di 3 bagian, 3 bait. Wa bijahi ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad.
Wa bijahih ya ilahi jud wa balligh kulla shad. Dengan berkat pangkat tinggi luhur Nabi Muhammad, ya ilahi ya Allah, maka sampaikanlah, berikanlah kami dan sampaikanlah kami kepada tujuan-tujuan kami. Artinya doa minta agar hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bedanya nyun ngapunten, kalau orang-orang soleh itu hajatnya sama kita itu beda. Coba kalau orang dari kampung keramat, hajatnya apa? Bangun rumah, pengen beli mobil, utang lunas. Nah, moga-moga kabeh utangi lunas. Nah, ketara nek rai-rai kakean utang. Mula hamine banter dhewe. Itu kalau kita hajatnya semua dunia, dunia, dunia. Tapi kalau orang-orang soleh coba kita lihat. Habib Abdullah Al-Haddad dalam qasidahnya, kita udah sering baca. Hajatan fin nafsi, ya Rabb faqdhiha ya khaira qadhi. Ya Allah, saya punya hajat, ya Allah kabulkanlah hajat kami karena engkau sebaik-baik yang mengabulkan hajat. Itu Habib Abdullah Al-Haddad ditanya, Habib, hajat yang dimaksud dalam syair itu apa? Apa yang dimaksud hajatnya dalam munajat yang indah itu? Kata Habib Abdullah Al-Haddad, hajatnya adalah ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyabi maudhi'i. Ya Allah, kumpulkan kami dan semua pecinta-pecinta kami di rumahmu yang paling istimewa, surga Al-Firdaus. Hajatnya minta agar berkumpul dengan orang-orang yang dicinta masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua masuk surga. Nah, sama utang mesti keras utang. Nah itu hajatnya. Habib Ali hajatnya apa? Habib Ali hajatnya ada juga. Dalam qasidah huwa nuru yahdil hairina liya'u. Itu bagian akhir apa? Wa balligh aliyan ma yarumu minal liqa bi asyrafi abdin jullu qasdi liqa'uhu. Sampaikanlah Ali kepada cita-cita yang beliau harapkan apa? Berjumpa dengan seorang hamba yang jullu qasdi, tujuan utamanya liqa'uhu, berjumpa dengan hamba tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang soleh itu hajatnya surga, hajatnya Rasulullah. Itu doanya mereka seperti itu. Tapi kita levelnya belum ke sana. Gak apa-apa udah. Yang penting kalau maulid waktu bagian wabijahi ya ilahi jud wa balligh kulla maksud, sambil doa kita tawasul dengan Nabi Muhammad SAW, itu minta agar hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bait yang pertama. Singkat kan? Asik pokoknya. Yang singkat-singkat itu asik nggih. Bapak-bapak coba khutbah Jumat cari masjid yang khutbahnya lama apa yang khutbahnya singkat? Singkat. Sama kayak saya soalnya. Saya juga kalau khutbah maunya singkat, kalau cari masjid juga yang khutbahnya singkat. Berikutnya. Wahdina nahja sabili kaibiha nas'ad wa nursyad. Ya Allah, berilah kami hidayah untuk menempuh jalanmu yang mana nanti dengan jalan itu kami akan jadi orang yang selalu beruntung dan selalu mendapatkan petunjuk. Setelah yang pertama hajat kabul, yang kedua pengen hidupnya di jalannya Nabi Muhammad SAW. Doanya itu sama kayak doa yang setiap hari kita baca paling enggak 17 kali di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk untuk menempuh jalan yang apa jalan yang lurus? Tafsirnya yang berikutnya ayat selanjutnya. Suratal ladzina an'amta
jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat, jalannya aulia Allah wassalihin, jalannya para habaib, jalannya para kiai, jalannya kekasih-kekasih Allah, yang mana jalan hidup mereka adalah meniru daripada jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, kira-kira berarti kalau hidupnya pengen beruntung dan dapat petunjuk berarti ngikuti jalan hidupnya Kanjeng Nabi. Sepakat? Sepakat? Nah, orang yang ngikuti jalan hidupnya Kanjeng Nabi itu kalau ada orang ngerasani di depan dia, ikut rasan-rasan atau minggir. Tadi kan kita mau menempuh jalan hidupnya Kanjeng, terus kita duduk, terus ada yang rasan-rasan. Ikut nambahi atau minggir? Yang mana? Loh, katanya wahdina nahja sabili. Terus ada orang rasan, yang mana ikutnya? Nah, gimana? Jadi kalau kita ikut jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti insya Allah kita pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Anda main ke rumah temen, kemudian dikasih makanan bangkai, mau makan? Ya udah, ngapain makan bangkai saudaranya? Ngomongin orang lah lain. Tobat malam ini, jangan ngerasani lagi. Mau tobat gak? Maunya aja mesti mikir, apa bisa ya? Ya harus bisa, kalau sudah niat nanti sama Allah Ta'ala dikasih petunjuk untuk bisa meninggalkan perbuatan riba. Yang bapak-bapak juga sama Pak, kan doanya wahdina nahja sabili. Kalau ada perempuan lewat itu nunduk apa ngelirik? Bu, kok jenengan yang jawab toh? Saya nanya sama bapak-bapak kok. Bapak-bapak ini kan maulid, terus doa wahdina nahja pilih, terus di HP tiba-tiba muncul gambar perempuan ora pati kelamben. Itu dilihat terus atau diganti gambarnya? Loh, katanya wahdina nahja sabili, mengikuti jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang mau nanya, jawab jujur ya. Kalau Anda punya tetangga, wonge nganyelke standar internasional, jadi ditaruh di negara manapun juga tetap dia jadi orang yang menjengkelkan. Ini jadi nganyel ke standar internasional. Wis. Nah, ini orangnya satu, tiap ketemu jenengan ndak pernah nyopo. Kalau di belakang jenengan ngerasani, ada? Hadir. Ngaco. Ada tetangga wis nek ketemu rapati nyopo, nek ning mburi ngilok ke, nek pas dum-duman selamatan ora tau ngei. Terus tiba-tiba tetangga yang menyebalkan standar internasional tadi datang ke rumah jenengan jaluk utangan pas jenengan punya duit. Kasih enggak? Tadi jawab jujur loh. Ayo jawab jujur tadi. Itu tangan loh. Asik. Ayo. Ya kalau Anda wahdina nahja pilih ya Anda ngasih. Dulu Nabi Muhammad pernah nasihatin Anas bin Malik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, Masya Allah, berarti di sini loman-loman semuanya. Orang pelit itu kalau disebut nama Nabi nggak ada yang sholawat. Ini orang loman semuanya, wong-wong bejo kabeh iki. Amin Allahumma
Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad, tidak ada salawat lagi. Yang lain tidak salawat. Nabi Muhammad menasihati Anas bin Malik. Ya bunayya, wahai putraku, jika engkau mampu di pagi hari dan di sore hari, walaisa fi qalbika ghisyun li ahad, faf'al. Anakku, kalau kamu mampu pagi harimu, sore harimu tidak ada niat dalam hatimu keburukan kepada orang lain. Kalau kamu mampu melakukan itu, laksanakanlah. Dalam hati tidak ada iri, enggak ada dengki. Pernah enggak kita lihat ada orang dapat nikmat, hati kita enggak enak? Wah, tonggone tuku motor anyar, awake meriang. Tonggone munggah haji bareng, awake loro untu. Tonggone bangun omah gede, langsung serangan jantung. Naudzubillah min. Nah, kalau hatimu itu tidak ada keburukan sama orang lain, lakukanlah. Apa kata Nabi? Wadzalika min sunnati. Itu adalah sunnahku. Karena Nabi bahwa faman ahya sunnati faqad ahabbani. Pada saat yang menghidupkan sunnahku itu, apa sunnah Nabi? Hati itu sunnahku. Yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Yang mencintai aku, nanti dia bersamaku ada di surga. Bisa enggak kita sekarang menyebarkan kedamaian? Jadi kalau bisa tuh jadi orang yang mendamaikan orang lain. Jangan jadi orang yang membuat perselisihan antara orang. Seneng dadi kompor. Jadi orang itu yang mendamaikan orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dulu pernah terjadi satu masa fitnah. Di zaman ketika itu, sebelum Umar bin Abdul Aziz, ada sebagian mimbar-mimbar Jumat yang setiap khutbah Jumat di situ melaknat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai orang-orang di sana nganggap Sayyidina Ali dianggap kafir. Karena setiap mimbar Jumat itu harus ngelaknat Sayyidina Ali. Ngelaknat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah ketika itu, maka beliau lihat ini harus dihentikan ini. Tradisi menghina harus dihentikan ini. Umar bin Abdul Aziz itu bapak-bapak, ibu-ibu, khalifah yang cintanya sama Kanjeng Nabi luar biasa. Beliau itu setiap ada orang ke Madinah, diajak ngobrol empat mata. Kamu mau ke Madinah ya? Iya, tolong. Apa? Sampaikan salamku sama Rasulullah. Bahkan kadang-kadang bayari orang ngirim utusan, kamu ke Madinah sekarang, sampaikan salamku ya sama Rasulullah. Cintanya sama Nabi itu luar biasa. Cintanya sama Ahlul Bait Nabi luar biasa. Beliau pernah jadi pejabat di Madinah, itu tiap hari kerjaannya ngelayani keluarga Nabi yang misi anak-anak. Ini pejabat tinggi loh ini. Melayani keluarga Nabi mesti anak-anak. Kata beliau, wallahi, demi Allah, aku ngelayani kalian lebih aku cintai dibandingkan ngelayani keluargaku. Karena kalian keluarganya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai itu keluarga Nabi, cucu-cucu Nabi Muhammad yang ada di Madinah, itu setiap doa pasti doakan Umar bin Abdul Aziz. Karena cintanya dengan Umar bin Abdul Aziz dan cintanya Umar bin Abdul Aziz kepada mereka. Nah, lanjut ya. Nah, ini ketika itu fitnah. Dilaknat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap mimbar dicaci, dilaknat. Sampai orang-orang anggap mungkin kafir. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz cerdas. Kalau bilang langsung hentikan. Enggak punya power kuat ketika itu. Bisa jadi goncangan macam-macam. Harus cari cara. Karena orang pinter menemukan cara. Mau mendamaikan umat agar hatinya bersih sama keluarga Nabi. Nah, ketika itu beliau manggil orang Yahudi.
punya teman Yahudi. Kamu nanti waktu saya ceramah, kamu izin bilang kamu mau ngelamar putri saya. Terus dia jadi begini. Oh iya, oke. Ada caranya, nanti saya sampaikan waktu kisahnya ini nanti. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz ceramah, tiba-tiba Yahudinya bangun. Ya Umar, kamu kan punya anak perempuan, nikahkan sama saya. Wah, masyarakat marah semua. Kok kurang ajar? Betul nih Yahudi, muslimah mau dinikahi. Kata Sayyidina Umar, loh kamu kan nggak sama agamanya dengan saya. Kamu kan bukan orang yang beragama masa kamu mau menikahi putri saya? Lah itu orang-orang bilang katanya Ali kafir. Masa Ali kafir diizinkan menikahi putrinya Nabi? Diajari sama Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar, betul tuh hadirin. Masa Nabi itu salah pilih mantu? Masa Nabi salah pilih suami untuk putrinya? Zainal itu orang baik, akhirnya diganti. Nggak boleh ada yang ngelaknat lagi keluarga Nabi. Diganti dengan ayat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ganti dengan itu. Sampai sekarang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau khutbah bawakan ayat itu. Kenapa? Karena untuk mengenang bagaimana jasa Umar bin Abdul Aziz ketika itu. Menebarkan sunnah, jadikan orang hatinya bersih. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga. Rabbi ballighna bijahi fi jiwari khairah mak'ad. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sampaikan kami ke khairah mak'ad, tempat yang terbaik. Apa? Bijiwari, bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kalau dibaca Anda khusyuk doa betul, insya Allah bisa sering ke Madinah nanti. Lumayan Anda kalau ke Madinah kan beberapa hari jadi tetangga Nabi, ya kan? Ya kan? Nanti di surga, insya Allah tempatnya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Fi jiwari khairah mak'ad. Itu doa Habib Ali yang diminta. Hajat kabul, hajatnya beliau akhirat. Hidup ngikuti jalannya Nabi. Nanti di akhirat bukan selamat lagi yang diminta. Dekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Habib Ali itu tidak rindu sama surga. Ini tadi mu'alif Maulid Simtudurrah Habib Ali, beliau tidak rindu sama surga. Beliau enggak pengen surga. Itu yang diinginkan siapa? Yang diinginkan Rasulullah. Fi jannatin ma syaqani in wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga dan segala macam kenikmatannya enggak membuat aku kepengen masuk ke sana. Aku pengen masuk surga karena kekasihku Nabi Muhammad ada di sana. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini namanya orang yang cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Orang yang cinta sama Nabi, hidup dunia akhirat pasti berkah dan bahagia. Penutup. Setelah ini selesai. Dulu ada anak muda. Hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Namanya Tolhah bin Barra. Barra ini anak muda cintanya sama Nabi luar biasa. Tiap ketemu Nabi langsung nyium Nabi, ngerangkul nubruk Nabi. Kadang-kadang sampai nyium kakinya Nabi Muhammad. Itu kalau ketemu Nabi dia bilang gini, ya Rasulullah perintah aku sesuatu. Bilang begitu terus. Saya minta diperintah aku sesuatu. Suatu hari Nabi ngetes nama Tolha. Rasulullah, Tolha kan bilang, perintah aku sesuatu. Penggal, bapakmu kepalanya bawa ke sini. Langsung berdiri, langsung ke rumahnya mau nyari bapaknya. Sama Nabi dipanggil, enggak, sini. Aku enggak diutus untuk putus tali silaturahmi, aku cuma ngetes saja. Bayangkan itu cintanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Suatu hari Tolha ini sakit parah. Nabi datang, Nabi jenguk, Nabi kunjungi. Nah ketika itu
Sampai sana Tolhanya lagi tidur. Nabi bilang sama keluarganya, saya rasa Tolhah umurnya nggak panjang. Tolhah sebentar lagi akan meninggal dunia. Kalau ada sesuatu tolong saya dipanggil. Kata Nabi begitu. Nabi balik, Tolhah ini akhirnya bangun sudah di malam hari. Begitu bangun yang ditanyakan apa sama keluarganya? Rasulullah datang nggak ke sini? Rasulullah datang ke sini? Iya, Rasulullah datang ke sini. Kata Tolhah, wahai keluargaku, saya ini sebentar lagi akan meninggal dunia. Saya ada satu permintaan. Malam ini saya akan meninggal dunia. Nanti kalau saya meninggal dunia, tolong jangan panggil Nabi Muhammad. Kok aneh ya, kok anti mainstream ya? Harusnya kan minta Nabi datang ya kan? Ini Tolhah. Nanti kalau saya meninggal dunia, saya ntar malam ini saya akan meninggal dunia. Tolong jangan panggil Nabi Muhammad. Kenapa? Ini malam udah gelap. Aku takut kalau Nabi takziah ke sini ada sesuatu yang terjadi pada Nabi. Itu semua karena Nabi takziah kepadaku. Enggak usah kabari Nabi Muhammad. Cukup kalau kamu nanti nyampaikan kabar dukaku, sampaikan Tolhah minta agar Nabi mohonkan ampunan untuk dia. Cukup. Cinta itu seperti itu. Kesian Nabi malam-malam jalan, kesian. Nanti kalau ada orang jahat sama Nabi gimana? Yang dipikiri bukan dirinya, tapi yang dipikiri yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Ini cinta. Nggak lama Tolhah meninggal dunia. Betul, keluarganya nggak nyampein ke Nabi. Sampai sudah dikubur, subuh pagi baru nyampein ke Nabi. Rasulullah, Tolhah semalam meninggal. Nabi langsung berdiri. Nabi kemudian sholat jenazah di kuburnya. Setelah itu doanya Nabi singkat. Doanya Nabi singkat tapi dalamnya luar biasa. Apa doanya Rasulullah? Allahumma alqi Tolhah tadhaku ilaih wa yadhaku ilaik. Ya Allah, engkau nanti kalau berjumpa dengan Tolhah, karena Tolhah sudah meninggal, Allah, engkau kalau berjumpa dengan Tolhah, engkau berjumpa kepada dia dalam keadaan tertawa, dan dia menjumpaimu juga dalam keadaan tertawa, ya Allah. Doanya cuma singkat, nggak panjang-panjang doa Nabi, tapi mencakup semuanya. Artinya Allah ketawa, berarti Allah ridho. Tolhah ketawa, kenapa? Karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua insya Allah jadi orang yang kalau kita meninggal, Allah tertawa kepada kita insya Allah. Nabi Muhammad tertawa kepada kita semuanya insya Allah. Dan kita kumpul di tempat ini dalam rangka kita cinta sama Nabi, nanti kumpul di surga bersama dengan Nabi Muhammad. Dalam keadaan beliau ridho kepada kita semuanya. Ya Rabb, ya Allah, kumpulkan kami di surgamu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, ya Allah, kabulkan semua hajat kami, hajat dunia kami, hajat akhirat kami. Ya Rabb, ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah kepada kami keturunan yang soleh dan solihah. Anugerahkan kepada kami rezeki yang berlimpah ruah, yang mengalir dari segala arah, didapatkan tanpa susah payah. Dan insya Allah jadikan kami orang yang bisa berziarah ke Mekah dan ke Madinah. Dan akhiri usia kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.